Episode 4211-4215. Kapak debu angin tampak dingin dan berkata dengan suara rendah, "Siapa yang menembak? Apakah itu keluarga naga tulang Taichu? Ini adalah pegunungan Yan Huang, kurang dari, span lebih besar dari, langsung menuju ke dunia Dao. Bahkan jika kita memasuki dunia Dao, diperkirakan keluarga angin kencang sedang menunggu kita. Berjalanlah menyusuri pegunungan sampai ke ujung dan mencapai dunia Tianyan, dan kita akan aman." Mu Yun mengangkat alisnya, Wu Xinyao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kali ini, keluarga angin dipimpin oleh debu angin Tomahawk. Jika kamu tidak membunuhku, kamu tidak akan berhenti." "Tidak, pegunungan Yan Huang, karena letaknya di persimpangan kerajaan Dao dan kerajaan Fengling, langsung saja ke kerajaan Dao," kata Wu Xinyao, "terletak di persimpangan dunia Dao dan dunia Fengling. Sekarang kita pergi ke sisi lain. Setelah mencapai dunia Tianyan, kita akan kembali ke dunia Dao dari dunia Tianyan." Mu Yun dan Wu Xinyao menuju pinggiran gunung. Wu Xinyao, pada saat ini, debu angin Tomahawk mengepalkan tinjunya dan membunuh, meskipun penjaga Yin Feng adalah penjaga inti keluarga Feng, tidak ada yang berani mengatakan tidak kepada keseluruhan keluarga Feng, bahkan jika Tuan Ketiga membantai siapapun dari penjaga Yin Feng sesuka hati. Tuan Ketiga dari keluarga angin, Angin Das Tomahawk, adalah salah satu anggota tulang punggung keluarga angin dan memiliki status yang sangat tinggi. Pada saat ini, sekelompok penjaga angin perak tidak berani bernapas. "Ya, segera beritahu semua penjaga Yin Feng di sini untuk menggeledah anak ini. Bunuh dia, bunuh dia." Dengan lambaian telapak tangan pria parubaya itu di sisi lain, penjaga angin perak mundur dan jatuh ke tanah. Dia segera berdiri dan membungkuk tanpa setengah ketidakpuasan. Bam darah Yin Feng Wei Deng mengalir dari sudut mulutnya saat itu, dan kekuatannya sepertinya terkurung di sekujur tubuhnya. Dia gemetar dan berkata, "Itu benar. Ilmu pedang pria itu sangat bagus." Pria parubaya itu menggenggam salah satu dari mereka dengan telapak tangannya, dan suara retakan tulang terdengar. Pria parubaya itu berkata dengan suara membosankan, "Maksudmu hanya satu Rontian Liu Zong yang bisa membunuh Siwer?" "Rontian Liu Zong. Dia pandai ilmu pedang dengan 6 tingkat harmoni. Kami belum pernah melihat orang itu di dunia Dao, dunia Fengling dan sekitarnya." Itu juga karena Mu Yun memberinya lebih banyak Bai Hua Lingye untuk diambil. Setelah setengah bulan, kondisi fisik Wu Xinyao telah meningkat pesat. Mereka berjalan menuju kota gurun selangkah demi selangkah. "Ya, tidak mungkin menemukan kami. Kota Tianhuang," Wu Xinyao berkata. Kota Tianhuang adalah kota besar yang terletak di persimpangan tiga alam Dao, Fengling dan Tianyan. Kota ini berada dalam kekacauan dan menyembunyikan banyak orang galak yang tidak takut mati. Sekalipun keluarga Feng mengejar ke sini, kami tinggal di kota, mereka akan senang dari pegunungan, ratusan mil di depan, sebuah kota muncul di depan kami. Dengan cara ini, mereka berjalan dan berhenti. Mereka tidak bertemu siapapun dari keluarga Feng sepanjang perjalanan. Setelah setengah bulan, mereka akhirnya meninggalkan Gunung Yan Huang. Mereka terbiasa dengan kebebasan, suka menyendiri, suka untuk tinggal di pegunungan dan hutan, dan hidup dengan tubuh mereka yang besar. Hewan yang hidup di sini tidak suka diganggu. Selanjutnya, mereka jauh lebih berhati-hati. Mu Yun mengangguk, berjalan jauh ke barat daya. Mu Yun juga secara bertahap menemukan bahwa ada banyak jejak aktivitas hewan dewa di pegunungan tandus ini. Namun, dunia Tianyan tidak berpartisipasi dalam pertempuran antara dunia Fengling dan dunia Dao. Dunia Fengling dan Dao keduanya terletak di barat laut surga pertama, sedangkan dunia Tianyan berbatasan dengan keduanya. Dunia dan tidak lemah, mereka pergi jauh ke tenggara, bersedia tinggal di keluarga Wu bukan karena seseorang berbahaya, tetapi karena dia tidak tahu banyak tentang surga pertama dan perlu tahu lebih banyak. Wu Xinyao benar, dia benar-benar sendirian sekarang. "Ya." Mendengar pidatonya, Mu Yun melirik Wu Xinyao. "Jika kamu bersedia melindungiku dan kembali ke keluarga Wu kali ini, aku bisa membiarkanmu tinggal bersamaku sebagai penjaga keluarga Wu. Tentu saja, itu adalah penjaga dunia luar. Di sisiku, kamu adalah teman yang bekerja sama denganku." Petik 2. Di kota, Mu Yun melihat beberapa prajurit naga berbalik menjadi bentuk manusia. Ada juga berbagai jenis hewan suci, yang berubah menjadi seukuran tubuh manusia dan berjalan bebas. Di kota, ada beberapa praktisi seni bela diri tingkat rendah dan banyak master seni bela diri, atau 3 atau 2, datang dan pergi dalam arus yang tak ada habisnya. Belum lagi berbagai macam orang. Sungguh menakjubkan agar orang-orang itu tidak menyembunyikan nafasnya. Setelah memasuki kota,
Muyun hanya merasakan suasananya cukup berantakan. 3 karakter bengkok didirikan di atasnya Gate, kota Tianhuang, sedangkan untuk peralatan batas tingkat kekaisaran, dikatakan juga sebagai peralatan kaisar dan peralatan artefak. Bukan batu sumber dewa yang bisa ditukar, bukan pula batu sumber darah yang bisa ditukar, Jiupin bernilai ratusan juta, mungkin 8 perangkat pembatas produk bernilai puluhan juta, yang dia tahu hanyalah perangkat pembatas Kipin bernilai sekitar 1 juta batu senyuan. Muyun juga memiliki beberapa pengetahuan umum tentang ini, tetapi dia tidak tahu banyak, sedangkan untuk kekuatan kelas 2, tingkat batas secara alami adalah batu dewa batas. Batu Tianyuan dan batu senyuan juga merupakan mata uang yang mendominasi seni bela diri dan beredar di kalangan pertama kekuatan kelas, sangat umum bagi mereka yang mendominasi seni bela diri untuk berlatih dengan batu Tianyuan dan batu senyuan. Batu senyuan digunakan oleh seniman bela diri pada tingkat peleburan surga, pemotongan surga, dan penyegelan surga. Secara umum, batu Tianyuan digunakan oleh seniman bela diri pada tingkat mentransformasikan dan menghubungkan Tianjing. Batu Tianyuan cukup untuk perbaikan kecil pada Tao yang mendominasi. Sebagai ahli seni bela diri, batu sumber darah adalah jauh melampaui tingkat batu sumber ilahi dan batu sumber surgawi. Itu adalah batu sumber yang dipadatkan oleh kekuatan besar dengan tanda dari mereka yang mendominasi wilayah dan seni bela diri di masa lalu, tetapi yang terbaik adalah batu sumber darah. Batu Tianyuan dan batu senyuan yang digunakan oleh mereka yang mendominasi seni bela diri memiliki efek tertentu dalam memadatkan kekuatan jalur dominan dan menambah panjang jalur dominan. Hanya saja Muyun jarang menggunakannya. Mereka yang menguasai seni bela diri bukanlah mereka yang tidak mengandalkan batu roh langit dan bumi untuk berlatih. Wu Xinyao menukar batu senyuan dengan Muyun. Ini benar-benar berbeda dari bola langit lainnya. Wu Xinyao berbisik, surga pertama adalah wilayah bintang kaisar dan wilayah kebangsaan naga. Di sini, siapa yang berani melawan kewarganegaraan naga benar-benar mencari kematian. Setelah memasuki ruangan, Muyun benar-benar terkejut. Mereka menaiki tangga dan sampai ke lantai paling atas. Di satu sisi dari aula, saya melihat tangga vertikal menuju ke lantai atas, didorong oleh batu sumber. Wu Xinyao berbalik untuk membawa Muyun ke satu sisi aula. Pelayan itu mengeluarkan sebuah tanda dan memberikannya kepada Wu Xinyao. Oke, ini kamarmu. Wajah Wu Xinyao tetap tidak berubah. Dengan lambaian telapak tangannya, batu sumber dewa jatuh ke telapak tangan wanita itu dan menghilang. 3.000 batu senyuan tidak murah. Muyun terkejut. 3.000. Pelayan itu sopan dan berkata, restoran Tianyu dapat menampung 3.000 batu senyuan sehari. Oke, tidak yakin. Berapa hari? Wu Xinyao berkata langsung, saya akan membuka kamar tingkat atas dengan suami saya. Baiklah, apakah kamu akan menginap? Wu Xinyao memasuki restoran dan datang ke aula. Dia diterima oleh seorang wanita berkulit putih dan cantik, bahkan jika itu hanya alam penyegelan surga yang berat. Itu termasuk tingkat yang kuat di seluruh batas Changlan, bahkan lebih jarang lagi yang menyegel tingkat surga. Tidak banyak orang yang mendominasi seni bela diri. Hanya saja beberapa orang tidak mempercayai wajahnya ketika mereka menyebut diri mereka penguasa kota di kota Tianhuang, tetapi sebagian besar orang yakin. Bagaimanapun, ini adalah surga yang tersegel. Wu Xinyao datang ke restoran dan berkata, restoran bulan pada hari ini dibuka oleh Li Yuanming, pemimpin kota Tianhuang. Li Yuanming adalah orang kuat yang menyegel surga, dan wilayah spesifiknya tidak diketahui. Di luar restoran, ada 3 gerbang, dan lebih dari 20 penjaga yang mendominasi lingkungan berdiri dengan pisau, yang sangat mengesankan. Restoran ini tingginya mencapai 100 kaki. Sekilas setinggi awan, menakutkan di hati, restoran Tianyu. Setelah mereka memasuki kota, Wu Xinyao pergi ke sebuah restoran di kota. Mu Xuanfeng dan Mu Yudan dapat berjalan secara horizontal di seluruh dunia Changlan. Jika dia sekarang adalah kaisar dewa, ayahnya juga seorang kaisar dewa. Ada 2 kaisar dewa dalam keluarga gembala, kekuatanlah yang menentukan segalanya, tetapi di sini, semuanya sangat sederhana. Di alam surga lainnya, akan sulit bagi keluarga naga untuk menyelidiki apakah mereka memiliki pemikiran terhadap keluarga naga dan membunuh prajurit keluarga naga. Saya kira begitu. Ruangan sebesar itu, setidaknya 4 atau 500 meter persegi, memiliki ruang santai, ruang penerima tamu, kamar tidur, ruang latihan, dan sebagainya. Wu Xinyao segera berkata, kamu juga punya alasanmu sendiri. Kami tinggal di sini dan keamanan kami terjamin. Sekalipun keluarga Feng datang, mustahil untuk memeriksanya dengan cermat. Lain kali, kita istirahat di sini.
lihat apakah ada jadilah angin, lalu ambil keputusan. Yah, kali ini, Mu Yun benar-benar membuka matanya, bagaimana cara mendapatkannya. Di antara kekuatan utama, batu sumber, pil pembatas, senjata pembatas, del, yang dibutuhkan oleh praktisi seni bela diri semuanya diperoleh. Mu Yun tidak terlalu memperhatikan hal ini sepanjang waktu, baik di surga ke-9 atau surga ke-7, dia tidak mengurus aula awan dan senfu secara langsung, ada banyak liku-liku di antara keduanya, kurang dari span lebih besar dari hari-hari ini. Dia mengeluarkan setidaknya 1 juta batu senyuan dan Mu Yun untuk menukar cairan roh Baihua ini, lebih dari 1.700 meter mendominasi jalan, oleh karena itu, dia memberikan perhatian khusus pada beberapa trik yang dia miliki sekarang, dan kegagalan perintah kehidupan yang besar juga berarti kartu terbesar Mu Yun hilang. Terakhir kali saya mengeluarkan 3 juta yuan umur panjang dan membakar yuan umur panjang. Sekarang Mu Yun hanya memiliki 7 juta yuan umur panjang, untuk mencapai posisi mendekati 2000 meter, dimungkinkan untuk melahap setidaknya 1 ruang pemotongan. Mu Yun akan mendapatkan angin dari berkultivasi pencernaan esensi, ki dan roh dalam tubuh, dan meningkatkan saluran dominan lebih dari 10 meter, yang dapat dianggap stabil. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka berdua menghabiskan waktunya untuk berlatih. Mu Yun tidak ada hubungannya. Dia pun memasuki ruangan rahasia lain dan mulai berlatih. Setelah Wu Xinyao menukar Baihua Lingye dari Mu Yun, dia memasuki ruang rahasia dan mulai berlatih, cukup untuk pengeluaran sehari-harinya di hari pertama. Sekarang, masih ada lagi dari 4 juta batu senyuan di Mu Yun. Faktanya, ketika Mu Yun pergi hari itu, Ming Yuexin, Jiwer dan Wang Xinya juga dimasukkan ke dalam jutaan batu sumber Dewa Mu Yun. Wu Xinyao mengeluarkan ratusan ribu batu senyuan dan memberikannya kepada Mu Yun. Mu Yun mengeluarkan beberapa botol giok dan memberikannya kepada Wu Xinyao. Tidak masalah. Di luar, Anda tidak dapat membelinya jika Anda ingin. Cairan Baihualing adalah obat penyembuhan yang diproduksi oleh warga negara Suiling. Wu Xinyao berkata sambil menatap Mu Yun dan berkata, apakah kamu masih memiliki Baihualing Ye? Saya bisa mengubahnya bersama Anda. Wu Xinyao langsung berkata, makanan di restoran Tianyu juga enak. Anda dapat meminta mereka untuk mengemukakannya. Saya akan berlatih dulu. Jika Anda bertemu Feng Tianjing, maka tunggu untuk mati. Jangan bilang 100, tidak ada 50. Bahkan, hanya ketika dia menjadi seorang kaisar setengah langkah, bisakah dia memiliki suara tertentu. Saat ini, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah mempromosikan pemotongan surga dan penyegelan surga di bawah pemandangan yang kacau dan berisik. 6 tingkat pencairan langit dan bumi benar-benar tidak ada tampaknya mempengaruhi apapun. Changlan ini benar-benar dunia yang tersembunyi. Ada juga dewa dan kaisar kuno yang mungkin tidak mati dalam banjir dan kelaparan periode. Kaisar setengah langkah calon kaisar dewa dan kaisar kuno kaisar untuk sementara waktu. Mu Yun memiliki banyak pemikiran, namun, para dewa dan kaisar kuno ini selamat dari banjir dan kelaparan, zaman kuno dan zaman kuno. Wajar jika mereka telah mengumpulkan begitu banyak dewa dan kaisar kuno dalam hampir 100 juta tahun. Lebih besar dari kelopak mata Mu Yun melonjak, ratusan. Setidaknya ratusan. Pada saat ini, Mu Yun berkata, menurut apa yang kamu katakan, berapa banyak dewa dan kaisar kuno yang tidak mati? Gai berkata lagi, walaupun sekarang, kebanyakan orang di dunia Changlan mengira kamu sudah mati, tapi beberapa dewa dan kaisar kuno telah hidup selama jutaan tahun, bertahun-tahun. Mereka tidak hanya disembunyikan, tetapi juga memiliki banyak cara secara pribadi. Pasti banyak yang tahu kamu belum mati. Apalagi, di sana tidak sedikit dewa dan kaisar kuno yang tersembunyi di surga pertama dibandingkan di surga ke-9. Tenang saja, nak. Tetapi dia berkata, jika aku maju untuk memeriksanya, Kaisar Sing harus ketahuilah bahwa meskipun kamu mengubah penampilanmu sebanyak 80 kali, dia akan mengetahui bahwa itu kamu. Kamu ingin mati. Istana Changdi lahir di surga pertama. Anda mahir dalam ruang dan waktu. Bisakah kamu memeriksanya? Suara pulang ke rumah terdengar. Mengapa? Teriak Mu Yun. 1. Di dalam ruang rahasia, tetapi sekarang berbeda. Dulu, saya selalu berpikir bahwa saya tidak takut mati ketika ada keterampilan mencari kematian yang hebat. Sekarang, dan tanda pagar 39, sulit untuk lari jika dikejar oleh orang kuat setingkat membelah langit. Pada saat yang sama, penyempurnaan segel Kaisar Donghua dan Oven Tiandi juga lebih diperhatikan. Keterampilan surga cakram roda 5. Taoisme Baiyuan. Mu Yun tampak terkejut. Di kota gurun, jalanan ramai,
dan banyak seniman bela diri datang dan pergi. Mereka meninggalkan ruangan ketika dia datang ke surga pertama. Dia sangat ingin melihat perbedaan di surga pertama. Mu Yun mengangguk, kecuali keluarga Feng benar-benar siap untuk itu, kirim beberapa orang kuat untuk membunuh mereka. Seorang seniman bela diri yang menyegel surga, Wu Xinyao berkata lagi, di kota gurun ini, ada penguasa kota Li Yuanming. Jika Feng Jia berani berperang di sini, akan terjadi perang. Jika kita membuat keributan, Li Yuanming tidak akan tinggal diam. Jangan khawatir, ayo keluar sekarang. Wu Xinyao tersenyum dan berkata, dalam 10 hari ini, jika anggota keluarga Feng menyusul, mereka akan berada di kota gurun. Pergi jalan-jalan, ada kesenjangan yang besar, bagaimanapun, yang satu adalah Kaisar Qing dan yang lainnya adalah Rong Tianjing, namun, meskipun temperamen Wu Xinyao mirip dengan ibunya, kesenjangannya tidak kecil, tapi di hari-hari biasa, saya lebih suka memakai pakaian pria, tapi raw begitu, dan tetap memberi orang perasaan wanita yang tidak sebaik pria. Hal yang sama juga terjadi pada ibuku. Kalau aku pakai baju wanita, ibuku cantik dan penuh feminitas. Belum lagi, dia punya model dewi yang melepaskan gayanya sendiri, Ye Yuxi. Ini mengingatkan Mu Yun seseorang. Sekarang, jejak kelembutan itu berubah menjadi tersembunyi sepenuhnya. Jika dikatakan sebelumnya, wanita ini memberi orang perasaan halus. Dengan jejak keganasan dan keunikan wanita, Wu Xinyao benar-benar pulih saat ini, dan keseluruhan orang tampak lebih menawan. Hanya saja baiklah. Menembus kilometer dan mencapai 3 kali lipat, dia hanya berjarak sedikit dari jalan utama 3 kali lipat 1 kilometer. Cairan roh Baihua adalah obat penyembuhan, yang juga mengalami peningkatan besar dalam pemahamannya tentang jalan utama. Melihat mata Mu Yun, Wu Xinyao berkata, aku adalah kembaran Rong Tianjing. Terima kasih kepada Baihua Lingye Anda, saya telah mencapai 3 kali lipat. Namun saat ini, ada 3 tingkat harmoni, Wu Xinyao pernah terluka parah sebelumnya. Mu Yun mengira dia berada di alam surga yang mencair. Selama setengah bulan, Wu Xinyao terlihat lebih energi dari sebelumnya. Pada hari ini, Wu Xinyao meninggalkan bea cukai. Mu Yun juga mengkonsolidasikan wilayahnya setiap hari dan mempelajari beberapa rahasia dunianya. Kota Tianhuang berbatasan dengan pegunungan Yanhuang. Banyak pejuang akan memasuki pegunungan Yanhuang untuk berpetualang. Wu Xinyao, jika itu kamu, apa yang kamu lakukan saat melihat anak ini? Tetapi ketika mereka siap untuk pergi kerumunan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Wu Xinyao, meskipun tempat ini adalah persimpangan 3 alam dan tampaknya tidak kalah dengan alam manapun, pada kenyataannya, dikatakan bahwa pemimpin Tianhuang kota diselamatkan oleh pemimpin Sekte Tianmo di masa lalu dan Sekte Tianmo yang dihormati. Iblis Yulin ini tidak terlalu terkenal. Saya tidak punya perasaan terhadap orang ini. Ayo pergi. Iblis Yulin ini adalah satu-satunya putra penguasa Sekte Tianmo, Mo Yunting. Dia tidak bisa dimanjakan. Wu Xinyao kemudian berkata, dunia Tianyan adalah wilayah Sekte Tianmo, tetapi Sekte Tianmo tidak ada hubungannya dengan dunia Dawu dan dunia Fengling. Yulin ajaib, dunia Tianyan, tuan kecil Sekte Tianmo, Iblis Yulin. Siapa dia? Pada saat ini, Wu Xinyao memandang pemuda itu dan berkata, mengapa orang ini ada di sini? Melihat pemuda itu, banyak orang yang hadir menundukkan tangan dan menyapa, terlihat sangat sopan. Di antara selusin orang, pemuda berpakaian panjang bergaris-garis gelap dan memegang kipas kertas melangkah maju, tepat di luar paviliun perdagangan. Sekelompok lebih dari selusin prajurit mengenakan jubah hitam dan baju besi lembut berbaris. Saat ini, terjadi keributan dalam perdagangan paviliun. Saat ini, mereka sedang berada di paviliun perdagangan dan melihat sekeliling. Bahkan jika keluarga seni bela diri termasuk dalam tingkat kekuatan kelas 1 yang lemah, tidak masuk akal untuk memberikan ribuan dewa sumber batu untuk orang-orang seperti ini. Sepertinya begitu wanita dengan 3 tingkat harmoni di surga ini tidak sesederhana itu. Mu Yunxin menaikkan status Wu Xinyao di keluarga Wu ke tingkat yang lebih tinggi. Peralatan batas kelas 8 sangat berharga. 9 juta batu senyuan bukanlah jumlah yang kecil untuk Mu Yun yang mengejutkan. Wu Xinyao tidak menyerah dan langsung menyerahkannya. Harganya 9,5 juta batu senyuan, senjata dunia Bapin, pedang Huang Xuan. Mu Yun akhirnya menyukai pedang panjang. Mereka berkeliaran di sekitar kota sepanjang jalan. Mu Yun berkata sambil tersenyum, sama-sama. Wu Xinyao berkata lagi, bagaimanapun juga, kamu menyelamatkan hidupku. Tidak ada gunanya menghabiskan beberapa batu senyuan. Mu Yun tertegun.
Wu Xinyao melihat pada Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, kamu dapat memilih sesuatu yang kamu suka. Lihat saja sekeliling dan aku akan membayarnya. Ini juga alasan mengapa kota Tianhuang begitu makmur di persimpangan tiga perbatasan. Apakah keluarga Wu ada hubungannya dengan keluarga naga tulang Taichu? Kurang dari, span lebih besar dari, itu benar, kurang dari, span lebih besar dari begitu dia mengatakan ini, Mu Yun terdiam. Saya memiliki pertunangan yang lama dengan Taixuan panjang dari keluarga naga tulang Taichu. Wu Xinyao tidak menghindarinya, dan berkata langsung, keluarga Wu dan keluarga naga tulang Taichu memiliki aliansi. Mu Yun masih berbicara, keluarga Wu dan naga tulang Taichu. Bersama dengan Mu Yun, Wu Xinyao meninggalkan paviliun perdagangan, datang ke sebuah restoran dan duduk di sebelah jendela. Mo Yulin mengangkat alisnya, kurang dari span lebih besar dari sisi lain. Segera setelah Mo Yulin menerima kipas kertas, dia pergi menuju paviliun perdagangan. Ayo kita lihat apa yang menarik di sini. Jika ada pertarungan nyata pada saat itu, saya harus menunjukkan keahlian saya. Patriark kecil terbiasa hidup bermartabat dan menjadi superior dalam klan. Tentu saja, dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Setelah mendengar ini, orang-orang di belakang Anda akan diam. Mo Yulin lalu berkata, itu masalah sangat penting. Jika dia membuat kesalahan dan melanggar masalah besar, saya tidak akan membiarkannya. Tidak menyenangkan datang menyeret pegunungan liar kali ini. Oh, Nona, cepat kemari dan pergi sendiri. Aku tidak tahu kemana aku pergi. Mo Yulin berkata perlahan, di mana adik perempuanku yang baik. Ya, Mo Yulin melihat latar belakang dua orang dan tidak berkata apa-apa. Dengan senyuman di mulutnya, dia berkata, pergi dan cari tahu bagaimana Wu Xinyao muncul di kota gurun. Ketika kata-kata itu jatuh, Wu Xinyao berbalik dan pergi bersama Mu Yun. Wu Xinyao mengangkat alisnya dan berkata, Yulin ajaib, kamu banyak bicara. Bukan apa-apa, aku pergi dulu. Di mana Taixuan panjang itu? Mo Yulin berkata sambil tersenyum, bukankah dia ikut denganmu? Dia bersedia menjadi tunangannya dan keluar sendirian. Naga tulang Taichu, mata Mo Yulin jatuh pada Mu Yun, lalu dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Wu Xinyao, siapa ini? Saya belum pernah melihat orang ini di keluarga Wu Anda. Mungkinkah dia berasal dari keluarga naga tulang Taichu? Oh, Wu Xinyao melirik ke arah Mo Yulin dan berkata dengan tenang, itu tidak benar. Hanya saja dia sudah membeli sesuatu dan siap berangkat. Ini sungguh aneh. Kurang dari, span lebih besar dari Wu Xinyao mengerti dan menyapa. Mu Yu memandang Wu Xinyao dan berkata dengan terkejut, kebetulan sekali, kamu juga di sini. Wu Xinyao. Di sela-sela percakapan mereka, tim telah sampai pada lingkaran kedua lantai. Kedua orang ini berbakat dan dapat dihitung di antara 81 lingkaran. Mu Yun menatap mereka. Oh, pria itu adalah Mu Yu dan nama wanita itu adalah Mu Yingying. Dia adalah anak dari Mu Ling, salah satu dari tiga pemimpin aliansi tiga surga. Tiga alam surga terletak di selatan alam Dawu dan sama sekali tidak dekat dengan puncak pegunungan Yanhuang. Tiga alam surgawi tidak dekat dengan kota gurun, tapi mengapa mereka ada di sini sekarang? Tiga alam surga terletak di selatan alam seni bela diri besar kita dan berbatasan dengan alam seni bela diri besar kita. Aliansi tiga surga adalah pusat dari aliansi tiga surga. Masing-masing dari tiga pemimpin aliansi tiga surga adalah produk alam surga berkualitas tinggi. Detailnya tidak diketahui. Wu Xinyao segera berkata, orang-orang di tiga alam surgawi. Saya hanya melihat dua orang pertama dari kelompok itu, seorang pria dan seorang wanita. Laki-lakinya tampan dan perempuan juga cantik dan menawan. Mu Yun juga melihat ke bawah. Apa yang terjadi dengan kota sepi baru-baru ini? Wu Xinyao berkata dengan rasa ingin tahu. Wu Xinyao menunduk dan mengangkat alisnya. Sekelompok orang di luar gedung berhenti di depan pintu restoran. Penjaga toko keluar menemui mereka dengan sopan dan tampak hormat. Saat ini, restoran selalu ramai. Keduanya kemudian mengobrol dan berbicara satu persatu. Mu Yun tidak mengatakan apa-apa. Wu Xinyao tampak tenang dan berkata, putra mahkota naga tulang keluarga di awal Taichu adalah Naga Yunteng. Dia sendiri adalah putra surga yang disukai di tingkat iblis. Long Taixuan tidak bisa bersaing dengannya. Mu Yun kemudian berkata, keluarga naga paling memperhatikan darah. Jika Long Taixuan menikahimu, mustahil untuk mewarisi posisi pemimpin keluarga naga. Dalam analisis terakhir, keluarga Wu hanyalah pengikut keluarga naga tulang Taichu. Tapi itu bukan hal yang baik. Dan aku bertunangan dengan Long Taixuan,
putra ketujuh dari kepala keluarga Naga Tulang Taichu. Naga Tulang Taichu adalah pendukung keluarga seni bela diri kita. Wu Xinyao segera berkata, keluarga angin di dunia roh angin didukung oleh kuil bintang, dan keluarga Wu di dunia Wu yang agung. Jika tidak ada pendukung, mengapa harus bertarung dengan keluarga angin? Sedikit, Wu Xinyao tersenyum. Mu Yu tersenyum dan berkata, ayo makan malam dulu. Yunmu, ikut aku. Sulit bagimu untuk melakukan apapun sendirian. Ikutlah denganku, setidaknya dengan keluarga Wu. Di samping itu, kamu membunuh Feng Yuxiu. Tuan ketiga keluarga Feng, Feng Chen Tomahawk, akan membunuhmu bagaimanapun caranya. Wu Xinyao segera berkata, kota terpencil ini akan ramai akhir-akhir ini. Sepertinya aku tidak perlu kembali ke rumah Wu. Ayo, ayo pergi. Ketika keduanya pergi, Wu Xinyao segera berkata, pantas saja iblis Yulin dari Sekte Tianmo akan datang ke kota Tianhuang. Pada saat ini, Mu Yingying melihat pada kakak tertuanya dan berkata langsung, ayo pergi. Mu Yu berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, orang-orang dari keluarga angin akan datang. Saya kira orang-orang dari keluarga Wu juga akan datang. Mau bagaimana lagi jika hutan angin jauh? Pada tahun-tahun awal reruntuhan suci Xiaoyao, reruntuhan gurun digerakkan oleh Kaisar Qingyu semuanya seperti ini. Langit ketujuh adalah hari ketujuh yang ganas. Secara umum, tempat situs bersejarah di gurun merupakan sisa-sisa gurun yang memiliki banyak sekali manfaat yang terbukti dengan sendirinya. Ini bukan masalah kecil. Reruntuhan banjir, penyalaan disertai gemuruh guntur. Mu Yu tidak banyak bicara, lalu berkata, dikatakan bahwa ada guntur dan kilat di kedalaman pegunungan dan pegunungan Yanhuang, seperti pintu masuk dan keluar lahan gurun dan situs bersejarah. Orang-orang Sekte Tianmo pandai menyembunyikan berita, tetapi tidak ada tembok kedap udara di dunia. Mendengar namanya, wajah Wu Xinyao sedikit berubah. Angin jauh dari hutan, keluarga Feng, maka Anda harus berhati-hati. Saya baru saja bertemu Feng Linyuan dari keluarga Feng. Wu Xinyao tidak peduli dan berkata lagi, penemuan apa? Saya dikejar dan dibunuh oleh orang-orang dari keluarga angin baru-baru ini. Saya tidak punya pilihan selain datang ke kota Tianhuang. Saya tidak tahu, Wu Xinyao, apakah kamu tidak takut dengan kekuatan Long Taixuan ketika kamu bersama orang yang begitu tampan? Mu Yu bercanda, Mu Yu melirik Mu Yun. Dia adalah seorang pemuda yang tampan. Aku akan mandi di awan. Ini, Mu Yu menatap Mu Yun, Wu Xinyao benar-benar tidak tahu apa terjadi baru-baru ini. Oh, Mu Yu sepertinya sudah tidak asing lagi dengan Wu Xinyao. Dia duduk dan berkata sambil tersenyum, ada yang aneh dengan Gunung Yanhuang akhir-akhir ini. Saya mendengar bahwa orang-orang dari Sekte Tianyan Tianmo menemukan sesuatu. Kita akan melihatnya ketika mendapat beritanya. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yu tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak tahu? Meskipun 81 dunia tidak sekuat dunia persilatan besar, dunia roh angin, dunia Tianyan dan 3 dunia surga, para sombong Tian di 4 dunia ini saja sudah cukup kuat untuk melihat bahwa seluruh dunia surga pertama memang sangat kuat, kurang dari span lebih besar dari setelah mereka mencapai alam pemotongan surga. Keluarga Feng dapat dikatakan menjadi satu lagi orang yang kuat untuk menyegel alam surga di masa depan. Dapat dikatakan bahwa tuan ketiga Feng Chenyu juga telah menghabiskan banyak waktu pada putranya. Ini merupakan pukulan besar bagi keluarga Feng. Mati, angin sedang dalam perbaikan dan melelehkan 7 lapisan langit. Hampir mencapai tingkat pemotongan surga. Saya mendengar beberapa hari yang lalu bahwa Feng Yuxiu dari keluarga Feng terbunuh. Penguasa angin ketiga sangat marah. Mu Yingying segera berkata, apapun itu tidak ada hubungannya dengan kami. Yang harus kita pikirkan lebih lanjut adalah keluarga angin. Yunmu, saya belum pernah mendengarnya. Namun, dia tahu bahwa kakak laki-lakinya memiliki alat pengintai, yang dapat melihat menembus lawannya nafasnya dan alam serta pencapaiannya. Saat dia mengatakan ini, Mu Yingying terkejut. Oh, Mu Yu berbalik dan duduk dan berkata dengan tersenyum, sangat aneh ketika suami tampan seperti itu muncul di sekitar Wu Xinyao, saya tidak dapat melihat tingkat kultivasinya. Tidak ada, Mu Yingying memandang Mu Yu yang berdiri di dekat jendela dan melihat mereka pergi. Dia berkata, saudaraku, apa yang kamu lihat? Keluar dari restoran, di kamar pribadi di lantai 2, setelah makan malam, mereka check out dan pergi. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan surga pertama secara keseluruhan memang sangat kuat. Mu Yun mengangguk dan berkata, saya tidak familiar dengan surga pertama.
Saya baru mengetahuinya dengan mengambil kesempatan ini. Oke, jika tidak, bagaimana Anda bisa mendapatkan cairan roh Baihua, yang merupakan obat penyembuhan inti keluarga Suiling? Masalahnya adalah, masih banyak lagi. Selain itu, dia dapat membunuh Qi Hongfeng dalam kultivasi dengan menggabungkan 6 aspek surga. Identitasnya pasti tidak sederhana. Dia tidak mungkin berada di keluarga Fengling di antara 5 keluarga roh. Dia juga merupakan keturunan tingkat tinggi, kemampuan Mu Yun untuk menyelamatkannya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini tidak jahat hatinya. Wu Xinyao mengetahui bahwa Mu Yun berasal dari Istana Changdi dan juga merupakan pelampiasan saat ini. Sekarang, Istana Changdi hanya rumor belaka. Angin jauh dari hutan, pelindung angin perak. Dengan hutan angin jauh, kata-kata jatuh, dan 12 seniman bela diri yang mengenakan baju besi lembut dan jubah cahaya bulan muncul di jalan-jalan sekitarnya. Feng Linyuan mencibir, membunuh seseorang secara diam-diam di kota terpencil ini juga sangat mudah. Wu Xinyao, menurutmu aman untuk melarikan diri dari kematian dan datang ke kota Tianhuang? Tapi prestisenya lebih kuat dari angin dalam budidaya, itu juga 7 lapisan surga yang mencair. Keluarga angin adalah putra Chang Feng Wuji. Pada saat ini, Wu Xinyao menatap pria di depannya, dan tatapannya semakin terkejut. Saya sudah menunggu lama sekali, Wu Xinyao. Di sudut depan, sesosok tubuh berjalan keluar perlahan dan melihat ke arah mereka. Pada saat ini, tawa dingin terdengar pada saat ini. Untuk menyadarinya, kekuatan internal Wu Xinyao segera melonjak, dan Qi pembunuh muncul, arai. Mata Wu Xinyao berubah saat ini, sekitar tampak sepi. Hanya tersisa 2 orang di jalan selebar 100 meter, saat mereka berjalan di sepanjang jalan Tianhuangcheng, arus orang tiba-tiba menjadi langka di hadapan mereka. Meskipun begitu sangat besar, mereka keluar jauh-jauh dari pegunungan dan tidak melihat sesuatu yang aneh sama sekali. Dia juga tahu bahwa gunung itu terbentang ratusan ribu mil. Mu Yun juga penasaran. Ada masalah di pegunungan Yanhuang, tapi kami tidak menyadarinya saat keluar dari pegunungan Yanhuang. Wu Xinyao tidak dapat menahan diri untuk berkata, sepertinya Mu Yu benar. Memang benar, banyak orang berasal dari kekuatan yang sama, dan pakaian mereka memiliki simbol unik. Selain itu, kekuatannya lebih kuat dari yang terlihat sebelumnya. Dalam perjalanan, sejumlah seniman bela diri yang datang dan pergi benar-benar lebih banyak dari sebelumnya. Mu Yun dan Wu Xinyao pergi ke restoran Tianyu. Sisi lain, ketiganya mengambil tempat duduk masing-masing. Hahaha. Cuma bercanda, bah. Mu Yingying bah dan berkata, lalu pergi. Mendengar ini, pria itu tersenyum dan berkata, ada banyak orang di sini akhir-akhir ini. Aku tidak mau orang lain tahu apa urusanku dengan kalian berdua. Yang Yunxian, ini adalah kota gurun. Apa yang kamu lakukan di sini? Di depan mereka, seorang pria berjubah hitam melilit tubuhnya, mengenakan topi hitam, memasuki ruangan. Kalian berdua datang pagi-pagi sekali. Selama percakapan mereka, pintu kamar didorong terbuka. Yah, Feng Linyuan meninju dan sosoknya diblokir. Dalam sekejap, pedang Qi meraung, menarik pedang Qi ke sekelilingnya, berubah menjadi pedang Yuan yang ganas dan memotongnya di udara. Pedang Yuan terpotong. Pada saat ini, Mu Yun juga marah. Huang Xuan memegang pedangnya erat-erat, dan mata Mu Yun dingin, kurang dari span lebih besar dari tubuh Mu Yun naik dan waktu berjalan mundur. Momentum teror dilepaskan saat ini. Suara gemuruh terus terdengar. Saya melihat cahaya keemasan gelap di tangan Feng Linyuan, yang tampak seperti sepasang kepalan tangan. Ujung pedang bertabrakan dengan tinju. Di kepalan tangan yang jauh dari hutan angin, Qi pembunuhan dan penebangan terjadi. Aura mengerikan itu mengejutkan orang-orang. Raungan keras terdengar saat ini. Pedang Qi meletus dan momentumnya luar biasa. Kurang dari span lebih besar dari di tangan Mu Yun. Pedang Kaisar Xuan langsung tertusuk. Namun saat berikutnya, tubuh Feng Linyuan mendatangi Mu Yun dan langsung memukulnya. Pedang Huang Xuan terbalik dalam sekejap, dan pedang Qi merobek gaya tinju. Saat naik pesawat, gaya tinju muncul di depan Mu Yun. Aura yang mengerikan membuat orang merasa hampir kehabisan nafas saat ini. Mu Yun terlihat sedikit kedinginan. Buka hari ini, pedang Huang Xuan dipotong dengan satu pedang. Angin yang berdebar kencang menghampiri Mu Yun hampir seketika. Angin yang berdebar kencang menghampiri Mu Yun hampir seketika. Hutan angin jauh sekali. Pada saat ini, ia melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan momentum auman yang kuat dan arogan meledak pada saat ini. Bunuh kamu dulu dan balas dendam saudaraku. Ini bukan level yang mendekati 2000 meter, tapi hampir.
Itu akan melewati batas surga yang mencair dan menembus 2000 meter, orang ini pada saat itu, Mu Yun merasa bahwa hutan angin di depannya memberinya tekanan, yang beberapa kali lebih kuat dari Feng Yuxiu. Pada saat ini, hutan angin agak dingin, telapak tangan sedikit terkepal, dan kekuatan yang kuat meledak. Mu Yun melihat ke kejauhan ke hutan angin dan berkata dengan acuh tak acuh, Cloud Mu. Kamu pantas bagiku untuk mengingat namamu. Sebutkan namamu. Feng Lin memandang Mu Yun dari kejauhan dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu yang membunuh Feng Yuxiu? Kamu benar-benar lelah bercampur dengan urusan keluarga Feng dan keluarga Wu. Pedang Huang Xuan muncul di tangannya, Mu Yun tampak sedikit kedinginan. Penjaga angin perak yang dibawa oleh Feng Linyuan kali ini memiliki nafas yang kuat. Mereka semua memiliki 5 tingkat kekuatan, yang jauh lebih kuat daripada mereka yang dekat dengan tubuh. Tinju emas Bai Zhang segera merobek ruang dalam susunan dan mendatangi Mu Yun. Jurang 5 yuan, kurang dari span lebih besar dari momentum yang berdebar-debar, satu persatu, menakutkan dan mengerikan. Pada saat mendarat, tampaknya hanya Mu Yun dan Feng Linyuan yang tersisa di seluruh dunia arai, hanya menyisakan pedang Qi dan kekuatan tinju di seluruh langit. Ketika Mu Yun melihat adegan ini, dia terlihat kedinginan. Dia memegang pedang Kaisar Xuan di tangannya. Ketika dia mendaki gunung, dia juga meledakkan ribuan pedang Qi, ribuan kepalan tangan emas jatuh dari langit, suasana teror pecah total. Mati, nafas yang bergemuruh dikeluarkan satu persatu, rasa berdebar-debar muncul terus-menerus saat ini, dalam sekejap, tubuh Feng Linyuan bergerak, dan di tinjunya, tinju emas terbungkus pada saat ini, dan bahkan meletus lebih kuat, momentumnya lebih ringan dari sebelumnya, dia tidak segan-segan membunuh orang di kota gurun. Secara alami, dia bertekad untuk membunuh mereka. Kalian berdua akan mati hari ini. Mu Yun, saat ini, gumpalan darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, susunannya adalah juga gemetar, bumi berguncang saat ini, dan kehampaan terkoyak sepenuhnya. Saya hanya melihat kepalan tangan 100 zang menghantam jurang demi jurang, hingga akhirnya, muncul di mata Mu Yun dan meledak dalam sekejap. Ledakan yang menggetarkan jantung berdesir saat ini, suara gemuruh terus berdering saat ini. Dalam sekejap, 5 jurang berputar di sekitar tubuh Mu Yun. Taoisme Baiyuan. Hampir seketika, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya. Feng Linyuan, tubuhnya muncul pada saat ini dan meraung, mati, kamu. Masih memikirkan orang lain. Wu Xinyao baru saja bisa bernapas. Dalam sekejap, 12 orang yang membunuh Siang Wu Xinyao dipaksa mundur oleh roh pedang. Potongan pedang yang sebenarnya. Pada saat ini, Mu Yun mengertakkan gigi dan dipotong dengan pedang. Saat ini, Wu Xinyao dikepung dan dibunuh oleh 12 orang lainnya. Feng Linyuan tersenyum dingin saat ini, dan cahaya di tinjunya semakin bersinar.